Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Lustira Usman dari Prodi Bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai etika pada poin B, yaitu norma etik berdasarkan Pancasila, yang dimana ini menjadi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampuh yaitu Ibu Siti Syarifah Wafika Wardah, SH.MH. Norma etik berdasarkan Pancasila. Etika Pancasila adalah sistem nilai yang bersumber dari Pancasila itu sendiri dan menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, etika Pancasila adalah landasan moral bagi bangsa Indonesia. Nilai Pancasila sebagai norma etik. Pancasila bukan hanya sekedar simbol negara, tetapi juga merupakan sistem nilai yang menjadi dasar moral dan etika bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar pada Pancasila menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan etika bernegara. Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus dijabarkan ke dalam norma hukum dan norma etik sebagai dasar norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, semua aturan dan perlakuan sebagai bangsa negara harus dilandasi dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai contohnya adalah pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Nah, P4 ini merupakan upaya untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai norma dari setiap sila Pancasila. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai norma yang terkandung di dalamnya yaitu bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bahwa bangsa Indonesia juga berhak untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing dan saling menghormati atas pilihan mereka. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada nilai norma yang terkandung di dalam sila kedua ini mengajak kita untuk mengakui dan memperlakukan manusia sebagaimana harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tanpa membeda-bedakan agama, ras, jenis kelamin, ataupun kaya atau miskinnya seseorang. Pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana nilai norma yang terkandung di dalamnya mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana nilai norma yang terkandung di dalamnya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana nilai norma yang terkandung di dalamnya adalah mengembangkan sikap gotong royong dan sikap adil terhadap sesama. Etika Pancasila dalam ketetapan MPR RI nomor 6 MPR 2001. Setelah pencabutan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, kehidupan berbangsa membutuhkan norma etik bernegara di samping norma hukum, karena norma hukum saja tidak cukup. Maka diperlukan etika sebagai panduan pedoman ideal. Nah, MPR menetapkan dua ketetapan. Ketetapan yang pertama adalah ketetapan MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketetapan yang kedua adalah ketetapan MPR nomor 6 MPR 2001 tentang etika
kehidupan berbangsa sebagai norma etik bernegara. Etika kehidupan berbangsa bersumber dari ajaran agama dan Pancasila sebagai nilai luhur berbangsa. Nah, etika kehidupan berbangsa ini mencakup beberapa bidang. Yang pertama ada etika sosial dan budaya, di mana etika ini mencakup kesopanan, gotong royong, saling menghormati, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Yang kedua adalah etika politik dan pemerintahan, di mana etika ini meliputi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan partisipasi warga dalam pemerintahan. Yang ketiga adalah etika ekonomi dan bisnis, di mana etika ini meliputi nilai-nilai kejujuran, persaingan yang sehat, dan perlindungan konsumen. Yang keempat adalah etika penegakan hukum yang berkeadilan, di mana etika ini meliputi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang kelima adalah etika keilmuan, di mana etika ini meliputi nilai-nilai kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam adalah etika lingkungan hidup, di mana etika ini meliputi nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sekian penjelasan dari Pancasila sebagai etika yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.